Yang pertama, kita mesti menyadari betul pertolongan itu akan datang bahkan lebih dari seseorang yang mencintai kita. Jadi kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, buat diri kita dicintai oleh Allah. Karena ada manusia yang tidak mungkin ditolong oleh Allah karena Allah tidak cinta kepadanya. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa walahum adzabun, diazab oleh Allah. Ketika hatinya tidak merasa, ketika matanya tak mau melihat, ketika pendengarannya tak mau memperhatikan, hatinya terkunci mati, maka Allah akan mengadabnya. Naudzubillahi min. Bagaimana kalau kita pernah memiliki sikap seperti itu? Al-Quran menghimbau dengan dua kalimat yang sangat indah untuk mengajak kita bertaubat. Wasabiqu ila magfiratim mirabbikum. Di ayat lain, wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Ada sabiku dan sari'u. Apa perbedaannya? Sari'u, orang yang punya kesadaran bertaubat kepada Allah atas dosa dan kesalahannya yang timbul dari dalam dirinya pribadi. Yang kedua, wasabiku, musabakoh, berlomba-lomba. Orang timbul kesadaran bertaubat atas segala dosa dan kesalahannya ketika dia tengok kiri, tengok kanan, tengok ke depan, orang-orang sudah mulai ke zona taat bukan zona maksiat, maka timbul girohnya dari efek pergaulan. Yang tadi kata Al-Ustadz Abi Maki, pandai-pandailah memilih pergaulan. Ketika bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang memperbanyak istighfar, yang menggerakkan taubat kepada Allah, hati kita akan tergerak, betul nggak Bu? Al-iman yazidu wa yankus, berkurang dan bertambah. Ketika bertemu di masjid seperti ini, kita dengar imam tadi baca istighfar saja, kita ingin beristighfar selamanya. Sabiku, baik karena sari'u ataupun sabiku, tidak masalah. Motivasinya apakah karena kesadaran timbul dari diri sendiri bertaubat kepada Allah, atau karena motivasi, stimulus, rangsangan dari orang lain, lalu tergerak bertaubat kepada Allah, tidak masalah. Syarat taubat yang pertama, sadar bahwa kita banyak noda dan kesalahan. Ibu-ibu bakal mencuci pakaian kalau pakaian itu disadari sudah kotor, betul nggak? Betapa indah orang yang hidupnya di zona maksiat, lalu sadar dirinya bergelimang maksiat, lalu dia bertaubat kepada Allah sehingga punya masa depan husnul khotimah. Tapi celakalah orang yang sebetulnya berada pada zona taat, lalu merasa dirinya suci dan bersih, tidak punya kesalahan sama sekali, lalu dia lalai, yang kelihatan adalah kesalahan dan dosa orang lain, dirinya merasa begitu suci, sangat boleh jadi terancam bad ending atau su'ul khotimah. Naudzubillahi min. Maka cara menyadarkannya adalah bertaubat dari pemahaman yang keliru. Yang kedua, perbanyak istighfar. Dan yang ketiga, dimotivasi untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya dan sesungguh-sungguhnya taubat. Allah a'lam.